Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aura Bilkis. Saya selaku presenter dari kelompok C atau 3, dan di sini ada nama rekan saya yang bernama Imam Sahrul dan Hisban Nazril. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0 sampai 5.0. Oke. Yang pertama itu ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sangat sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Tepatnya di Inggris, di mana mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor tekstil. Jadi itu penjelasan revolusi industri 1.0 yang contohnya itu seperti mesin uap dan mesin tenun. Oke, yang kedua itu ada revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun, terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, proses tersebut tidak membuat pembuatan transportasi mobil lebih singkat, dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang perakit mobil. Hal ini memiliki arti jika proses produksi transportasi tersebut ingin cepat selesai membutuhkan tenaga banyak orang untuk merakit mobil waktu yang bersamaan. Namun dengan adanya ini, produksi atau yang dikenal dengan assembly line pada tahun 1913 yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt memudahkan proses produksi yang terciptanya sebuah revolusi. Jadi revolusi 2.0 itu contohnya seperti penemuan pembangkit tenaga listrik seperti telepon, mobil, dan pesawat terbang. Adapun juga penemuan arus listrik AC dan DC untuk membuat motor listrik. Oke, yang selanjutnya itu ada revolusi 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiologi Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan secara pandangannya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses penempatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik.
Revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Jadi, revolusi industri 3.0 itu seperti teknologi komputer, akses internet, dan peralatan elektronik seperti HP yang sekarang Anda gunakan ini. Selanjutnya itu ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21, merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada sendiri telah memakan banyak korban yang membuat kemunduran berbagai sektor. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Jadi, revolusi 4.0 itu sudah semakin canggih. Contohnya itu ada e-commerce, pembayaran digital, kursus online, agensi digital marketing. 4.0 itu sudah tertujunya itu pada internet gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada yang terakhir yaitu revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 dimulai ketika industri 4.0 sudah mencapai puncaknya dan para pakar berpendapat bahwa era 4.0 dapat disempurnakan lagi. Industri 4.0 yang mulai diperkenalkan sejak 2011 dimaksudkan untuk memodernisasi proses bisnis, terutama pada industri manufaktur. Era ini juga memperkenalkan banyak teknologi yang bahkan pelaku industri yang masih beradaptasi seperti AI dan IoT untuk memudahkan pekerjaan mereka. Kemudian di tahun 2017, Jepanglah yang pertama kali memperkenalkan visi dari revolusi industri 5.0. Saat itu, konsep ini mereka sebut sebagai Society 5.0 pada pameran jepit di Jerman. Ketika industri 4.0 menggaungkan wacana bahwa AI akan menggantikan manusia, industri 5.0 justru tidak beranggapan demikian. Hingga saat ini kita sudah melihat adanya revolusi industri 0.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan mesin, revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan transportasi atau otomasi, revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan dari komputer atau komputasi, revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan internet. Diperkirakan oleh negara Jepang yang mengumumkan akan kemungkinannya revolusi konsep industri 5.0 yang disebut sebagai era kebangkitan society. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Jadi itu adalah revolusi industri 5.0. Contohnya itu ada di bidang kesehatan, penggunaan kecerdasan pembuatan AI untuk diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih personal. Itu ada di bidang kesehatan. Dan yang kedua itu contohnya ada di bidang mobilitas,
penggunaan analisis big data untuk memudahkan masyarakat dalam hal mobilitas seperti pemilihan rute tercepat menuju titik lokasi. Berarti seperti Google Maps seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada bidang manufaktur. Penggunaan analisis permintaan pelanggan, analisis pesaing, dan informasi pemasok untuk membantu proses perencanaan bisnis. Dan ada yang terakhir itu bidang energi. Penggunaan energi terbarukan secara stabil dan dengan menggunakan analisis data cuaca secara akurat. Itu di bidang energi. Yang terakhir itu ada bidang pendidikan, peningkatan akses ke layanan pendidikan yang lebih baik. Itu adalah penjelasan dari revolusi industri 5.0. Dan selanjutnya itu ada peran mahasiswa. Peran mahasiswa tentang revolusi, yaitu yang pertama ada agent of change. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dalam mencapai era Society 5.0. Era ini solusi kreatif dan inovatif untuk berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mahasiswa memiliki keunggulan dalam hal ini karena mereka seringkali memiliki pandangan yang segar dan pemikiran yang lebih fleksibel. Kemampuan untuk berpikir di luar otak adalah salah satu kontribusi utama yang dapat mereka berikan. Selain itu, mahasiswa cenderung membangun pola kerja mereka dengan keterampilan interpersonal yang kuat, yang dapat membantu dalam kolaborasi lintas. Yang kedua itu ada political control. Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam pembangunan politik di era Society 5.0 dan revolusi industri 4.0. Era ini membawa perubahan politik yang signifikan, terutama dengan perkembangannya teknologi seperti pemungutan suara elektronik dan analisis data politik. Mahasiswa dapat berperan sebagai kontrol politik yang menjaga nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam proses politik. Mereka dapat menjadi kekuatan moral yang memandu pembangunan politik yang lebih berkelanjutan. Itu adalah penjelasan revolusi 1.0 hingga 5.0. Jadi di sini ada kesimpulannya, yaitu revolusi industri mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi, meningkatkan kemampuan manufaktur dan perekonomian, mengubah proses produksi dengan menggunakan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomasi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengubah ekonomi agraris dan kerajinan ke industri serta manufaktur mesin. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan hadirnya internet dan teknologi digital. Revolusi industri 5.0, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global dengan menerapkan teknologi canggih dan proses produksi yang lebih efisien. Itu adalah kesimpulannya. Di sini ada contoh gambar revolusi 1.0 hingga 5.0. Oke, itulah adalah penjelasan dari saya tentang revolusi industri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.